warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali loh aku bisa ketemu dengan kalian. Nah, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sendiri. Nah, jadi aku adalah Dewi Sasmitasari, biasa dipanggil Dewi, dari Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, di sini aku akan menemani kalian loh dalam kegiatan atau acara tradisi Tumpeng Sewu yang ada di Desa Kemiren. Ya, ini desanya yang kita injak ini tanahnya. Nah, terus di sini aku nggak sendiri loh. Ya, yang pasti kalian tahu dong aku sama siapa? Sama driver kita tadi loh. Siapa nih namanya? Yaps, benar, Kak Trian. Nah, selain sama Kak Trian, aku bersama dengan Kak Anas. Nah, Kak Anas ini nanti akan membantu kita dalam mengabadikan momen-momen kita. Kayak Kak Trian nanti akan memfoto-foto kegiatan kita selama ada di kegiatan tradisi Tumpeng Sewu nanti. Kayak ya kalau kalian pengen nih foto-foto yang estetik, minta tolong aja ke Kak Trian, karena itu sudah include dari kami. Nah, kami dari PT Oseng Savana Banyuwangi. Nah, kalau kalian nih next mau jalan-jalan ke Banyuwangi, jelajah-jelajah Banyuwangi, aku saranin ke kalian untuk pesan di agen kita. Nah, di kita itu sangat ramah kantong, tidak menguras sama sekali. Nah, di sini kami mulai dari open trip, city tour, dan go trip. Oke? Jadi kalian jangan ragu karena di sini juga udah member kita itu lebih dari 1000 member yang explore Banyuwangi menggunakan jasa kami. Jadi kalian bisa nih ya, nanti kalian pasti akan taulah gimana serunya dengan kami. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang agenda apa saja yang bisa kita lakukan di sana. Nah, nanti kita akan belajar tentang sejarahnya, mulai dari asal-usulnya, terus prosesi kegiatannya, nanti kita akan bisa mengikutinya, dan kemudian yang terakhir adalah kita tahu apa makna dari kegiatan Tumpeng Sewu tersendiri itu. Oke, jadi kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita masuk nih ya di desanya, lebih tepatnya ke dalam untuk mengikuti acaranya. Nah, penting banget nih aku menjelaskan sedikit larangan-larangan, himbauan untuk kalian nih. Apa saja sih yang tidak diperbolehkan di sini? Maksudnya apa saja gitu. Nah, di sini kalian nanti wajib banget membuang sampah pada tempatnya karena sudah tersedia ya. Terus yang kedua juga, kalian tidak boleh berkata kotor sama sekali, oke? Jadi jaga sikap kalian untuk menghormati acaranya biar tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Terus kemudian nanti apabila kalian nih ada sesepuh yang duduknya di bawah kita, nah aku menyarankan kalian untuk bilang amit, atau itu artinya itu kayak permisi gitu loh. Nah, itu kayak ya sedikit membungkuk sih itu. Terus habis itu kalian tidak boleh membawa sajam, senjata tajam, itu tidak diperbolehkan sama sekali, oke? Nah, jadi nanti selama kita perjalanan juga kalian tidak boleh jauh-jauh dari kita. Kalian harus tetap bersama rombongan kita, gak boleh sendiri-sendiri, oke? Kalau semisal kalian nanti mau ke toilet atau kemanapun itu, mau ya sekedar lihat-lihat gitu, kalian wajib banget bilang ke aku, harus konfirmasi ke aku, oke? Jadi kalian tidak boleh sendiri-sendiri, takutnya nanti kalian hilang di tengah jalan ya guys. Jadi kalian harus ngikutin peraturan aku, oke? Nah, nanti nih ya, semisal kalian kebelet buang air kecil atau apapun, bisa bilang ke aku. Soalnya di sini sudah tersedia banyak fasilitas sih, beberapa fasilitas lah cukup untuk kalian. Mulai dari tadi nih, waktu kita parkir tuh, itu termasuk fasilitasnya. Kita parkir kendaraan kita tadi. Terus habis itu nanti di dalam juga sudah tersedia tempat sampah, dimana kalian harus membuang sampah pada tempatnya biar tetap ramah lingkungan. Terus kemudian ada musola buat kalian yang beragama Islam nih. Nanti kalau kalian mau sholat itu ada. Terus habis itu ada toilet juga. Nah, jadi di sini itu ya udah lumayan. Terus habis itu
Nanti kalau semisal kalian nih mau beli-beli juga bisa, karena ada UMKM juga yang jualan di sini. Oke? Nah, jadi patuhilah ya, jangan hilang sendiri-sendiri lah ya. Jadi setelah ini kita masuk, oke? Kita masuk bersama-sama, keluar pun bersama-sama. Nah, teman-teman, sambil kita jalan, aku ingin nih memberikan informasi terkait letak geografis dan demografisnya Desa Kemiren ini. Nah, untuk letak geografisnya sendiri, Desa Kemiren ini berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 177,052 hektar. Nah, untuk batas-batasannya yaitu terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambesari, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Olesari, Kecamatan Glagah, dan di sebelah selatan itu sendiri berbatasan dengan Desa Banjarsari dengan Kecamatan Glagah, dan di sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Desa Taman Suruh, Kecamatan Kecamatan Glagah. Nah, terus kemudian untuk RT dan RW-nya, untuk RW-nya sendiri terdapat 7 RW, sedangkan untuk RT terdapat 28 RT. Sedangkan untuk letak demografinya, yaitu sebagian besar masyarakat Desa Kemiren ini menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian loh teman-teman. Selain itu juga mereka sebagai buruh tani, di mana mereka itu menggarap milik orang lain gitu. Nah, dan di desa ini juga kayak orang masyarakatnya itu lebih memiliki tanah di desa sebelah, bukan di Desa Kemirennya sendiri. Mereka lebih memiliki tanah karena di Kemiren ini banyak pemukiman, sehingga mereka memiliki tanahnya itu di luar Desa Kemiren, seperti di Desa Jambisari, Olesari, dan Banjarsari. Nah, selain sebagai buruh tani dan petani, mereka juga ada yang sebagai tukang kayu, terus mebel, dan buruh-buruh bangunan seperti itu teman-teman. Nah, tradisi ini sangat unik loh teman-teman. Karena apa? Karena melibatkan 1100 kakak, di mana masing-masing itu menyumbangkan pecel pitik. Nah, kemudian untuk letak keindahannya pasti kalian tahu sendiri dong. Apa? Ya, yang seperti kalian lihat nih selama kita perjalanan tadi. Nah, selama perjalanan kan ya tahu sendiri lah ya. Di sepanjang jalan, di jajaran, di pinggiran jalan itu sudah ada jajaran pecel pitik. Nah, itu yang membuat ya nilai keindahannya, serta diterangi dengan obor di sampingnya, itu sih. Nah, untuk nilai utamanya sendiri kita bisa mengambil nih teman-teman, mulai dari rasa syukur mereka terhadap atas hasil bumi mereka, terus kemudian gotong royong mereka, serta rasa solidaritas mereka yang makin meningkat ya di tengah modernisasi ini sih. Sekarang kita sudah berada di Desa Kemiren nih teman-teman, tepatnya di acara tradisi Tumpeng Sewu. Gimana nih kalian? Senang nggak? Senang dong pastinya. Atau perlu kita jargon terlebih dahulu nih? Nah, sekarang kita langsung saja ya teman-teman untuk berjalan ke tempat yang kita tuju untuk acara tradisi Tumpeng Sewu. Kalian tahu nggak sih awal mulanya tradisi Tumpeng Sewu ini, dan mengapa tradisi Tumpeng Sewu ini masih berjalan sampai saat ini? Jadi awal mula ceritanya itu ada di masa lalu, di mana saat lahan di Kemiren masih berupa sawah dan kebun yang luas. Warga desa waktu itu menanam berbagai tanaman seperti kacang kedelai, kemudian padi-padi dan jagung, dan masih banyak macam-macam lainnya juga. Nah, mereka itu bekerja keras di sawah. Ya, mereka itu berharap nih agar panennya melimpah sebelum berbuah, dan panen para petani membuat nazar khusus, dan para petani itu kayak membuat nazar khusus gitu loh teman-teman. Nah, untuk nama Tumpeng Sewu ini mempunyai dasar yang kuat, yaitu sewu artinya 1000 dalam bahasa Jawa. Kemudian karena jumlahnya tumpeng pecel pitiknya itu mencapai 1000 buah, tepatnya Desa Kemiren punya 1100 lebih kepala keluarga. Nah, jadi setiap kakak itu wajib buat minimal satu tumpeng pecel pitik. Terus makanya total sekitar 1000 tumpeng, itulah asal nama Tumpeng Sewu yang dipakai sampai sekarang. Tradisi ini jadi simbol syukur warga Kemiren atas berkah hidup di mana dari sawah jadi kampung.
kemudian nazar petani tetap berjalan sampai sekarang. Nah, begitu teman-teman asal mulanya kenapa ada tradisi tumpang sewu di desa Kemiren ini. Terus mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan atau penjelasannya masih kurang? Nah, setelah kita sholat maghrib dan mengucapkan doa-doa, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu teman-teman, yaitu dimana kita makan tumpeng pitik, pecel pitik secara bersama-sama. Karena acara ini hanya dikhususkan untuk warga desa saja, tetapi juga orang lain boleh gabung walaupun tidak kenal. Orang yang hadir di desa ini, di desa lain atau daerah lain yang kebetulan lewat atau juga yang ingin menghadiri acara selamatan tradisi tumpang sewu ini dipersilakan ya teman-teman. Jadi langsung aja gabung untuk makan tumpeng pecel pitik secara bersama-sama. Kemudian acara terakhir yaitu penutupan. Penutupan acara tradisi tumpeng sewu dilaksanakan macaan atau macapatan lontar Yusuf yang dimulai setelah berdoa dan makan-makan tumpeng pecel pitik sampai menjelang subuh. Karena macaan ini katamnya sampai menjelang subuh, dan yang membaca macaan ini yaitu warga desa Kemiren. Jadi kita nanti tidak perlu ya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tujuan digelarkannya macaan ini yaitu untuk menghilangkan niat tidak baik yang ada di desa Kemiren ini. Macaan juga digambarkan dalam isi lontar Yusuf ini diharapkan yaitu supaya warga desa Kemiren melakukan niat baik dan tidak mempunyai sifat yang tidak baik. Nah, gimana nih teman-teman acaranya? Seru gak sih? Karena sudah selesai nih semua rangkaian acaranya. Mari kita semuanya persiapan untuk kembali ke Hotel Koko Banyuwangi. Untuk kalian yang ingin ke toilet dipersilahkan ya teman-teman. Kami menunggu di bus sampai pukul 8 malam. Jadi harus sudah ada di bus. Nah, acara ini dilaksanakan oleh panitia ya, seperti anak muda, orang dewasa, dan orang tua juga. Terus kemudian ada perangkat desa dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan tradisi tumpeng sewu ini. Serta nih yang paling penting banget nih, yang gak akan terlupakan, yaitu ibu-ibunya yang menyiapkan umbar rampe yang berupa pecel pitik di siang hari, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, pesan moral dari kegiatan tradisi tumpeng sewu ini sendiri yaitu tentang gotong royong yang beda agama. Terus yang kedua adalah komitmen janji mereka. Terus yang terakhir yaitu budaya boleh adaptasi tapi tetap asli. Nah, kenapa nih tumpeng sewu ini sangat penting? Karena tumpeng sewu ini merupakan cara pelestarian nilai-nilai kebersamaan dan identitas dari suku Oseng itu sendiri, teman-teman. Selain itu juga tradisi tumpeng sewu ini berfungsi sebagai perekat sosial yang kuat dan alat untuk memperkuat jati diri mereka sebagai suku Oseng loh teman-teman. Tidak terasa nih teman-teman, perjalanan kita sudah selesai. Nah, padahal ya aku itu masih berharap kita masih bersama-sama loh. Apalagi pas aku melihat kalian itu kayak antusias banget, apalagi pas waktu kita makan pecel pitik bersama-sama di pinggiran jalan lah. Ya, aku yakin ini momen pertama kali, first time yang kalian rasakan bersama aku. Ya, aku berharap sih ya perjalanan kali ini dapat memberikan dampak positif terhadap kalian, momen yang tidak terlupakan untuk kalian. Nah, padahal aku masih berharap nih, masih bisa nih bareng-bareng sama kalian. Tapi ternyata sudah cukup sampai sini saja sih ya. Karena setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan dong. Kalau bertemu terus nanti kalian bosen dong sama aku. Jadi nanti kalau semisal kalian nih mau jelajah Banyuwangi lagi, kalian bisa hubungi langsung ke aku maupun ke PT agenku. Oke, ditunggu pokoknya untuk kalian ya. Nah, di sini sebelum kita nanti benar-benar berpisah, aku mewakili dari tim aku mohon maaf sebesar-besarnya pada kalian apabila perkataan kami itu ada yang menyakiti hati kalian nih. Nah, terus kemudian juga waktu aku menjelaskan kepada kalian, mungkin
ada kata-kata yang susah dipahami juga, aku minta maaf. Nah, di sini kan kalian bukan asli orang Banyuwangi, tapi aku terima kasih banyak karena kalian itu sudah ada rasa ingin tahu tentang Banyuwangi juga, kayak acara tradisi Tumpeng Sewu ini. Jadi aku berterima kasih kepada kalian ya. Nah, untuk next time, semisal kalian ingin cari tahu atau ingin tahu lebih dalam tentang tradisi-tradisi yang ada di Banyuwangi, kalian bisa hubungi langsung ke aku maupun ke agen tur kita. Nah, di sini aku, Kak Anas dan Kak Trian mohon maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan dari aku sendiri nih sebagai tour guide kalian kurang kurang entah itu dari asal usul terus habis itu maknanya, aku minta maaf sebesar-besarnya. Nah, di sini aku terima kasih banyak pada kalian karena kalian sudah meluangkan waktu kalian juga untuk menjelajahi tentang kegiatan yang ada di Banyuwangi. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.